to get you sorted out. Film kali ini yang akan kita bahas alur ceritanya berjudul No Way Up. Dirilis tahun 2024, disutradarai oleh Claudio Fah. Cerita dimulai di sebuah bandara. Terlihat dua orang laki-laki bernama Jet dan Kyle yang sedang menunggu kekasih Jet yang bernama Ava. Tak lama Ava datang. Awalnya mereka melihat kalau Ava datang sendirian. Namun ternyata ia datang bersama bodyguardnya yang bernama Brandon. Melihat hal itu, Jet lalu mengajak Ava berbicara berdua. Bertanya, kenapa membawa pengawal? Ava menjelaskan kalau ayahnya memaksa untuk ada pengawal. Diketahui kalau ayah Ava adalah seorang gubernur, dan tujuan mereka adalah ingin liburan ke Cabo. Brandon walaupun sudah terlihat tua, namun cara ia membaca situasi di sekitar tidak bisa diremehkan. Ia bisa membaca kebiasaan orang hanya dengan sekilas saja. Terlihat Brandon begitu berpengalaman dalam bidang pengawalan. Di sisi lain ada kakek dan nenek serta cucu perempuannya. Si kakek bernama Hank dan si nenek bernama Marty atau sering dipanggil Nana. Dan si cucu bernama Rosa. Rosa memiliki boneka beruang mungil yang diberi nama Tuan Tips. Setelah dari ruang pemeriksaan barang, Rosa dan kakek Hank berjalan menuju ruang tunggu, sedangkan nenek Marty pergi ke toilet. Saat menuju ruang tunggu, tanpa sadar bonekanya terjatuh. Saat Ava, Jet, dan Kyle menuju ruang tunggu, diketahui kalau Ava keluar dari kuliah hukum demi membantu ayahnya di badan amal. Hal itu membuat Jet dan Kyle cukup kecewa. Di tengah perjalanan, Ava melihat boneka milik Rosa, namun ia tidak mempedulikannya. Saat di ruang tunggu, Rosa coba mencari bonekanya di dalam tas, namun tidak menemukannya. Rosa lalu coba untuk mencarinya, tapi tanpa sengaja ia menabrak Ava yang sedang membawa kopi dan tumpah di bajunya. Karena kaget, Ava membentak Rosa. Rosa mengatakan kalau bonekanya hilang. Karena bentakan itu, Rosa berlari menuju kakeknya, lalu dipeluk dan menangis. Melihat itu, Ava merasa bersalah. Lalu ia teringat dengan boneka yang ia lihat. Ava mengambilnya dan memberikannya kepada Rosa. Rosa tampak begitu senang. Ava lalu meminta maaf karena sikap kasarnya tadi. Dengan ramah, Ava bertanya tujuan kakek Hank dan keluarganya. Ternyata tujuan mereka sama, yaitu Cabo. Ava lalu duduk bersama dengan Brandon. Brandon bertanya, apakah Ava benar-benar membutuhkannya di liburan kali ini? Karena Ava juga sudah besar. Ava merasa tidak enak karena Brandon sudah jauh-jauh menemaninya ke bandara. Namun Brandon mengatakan tak perlu khawatir. Kau akan baik-baik saja apabila ada teman-temanmu itu. Namun Ava merasa khawatir, apalagi setelah kecelakaan yang menimpa ibunya. Ternyata ibunya tewas tenggelam. Peristiwa itu membuat Brandon merasa bersalah karena tidak bersama ibu Ava saat kejadian. Brandon juga masih bermimpi tentang hal itu. Ava mengatakan kalau itu bukan salah Brandon, dan Ava ingin Brandon tetap ikut bersamanya. Singkat cerita, semua penumpang masuk ke pesawat. Ava dan teman-temannya beserta Brandon, serta keluarga kakek Hank. Sebelum lepas landas, para pramugari menyampaikan instruksi keselamatan selama di pesawat. Di dalam pesawat, Kyle menggoda pramugari yang sedang meragakan instruksi. Pramugari itu bernama Danilo. Selain Danilo, ada pramugari yang bernama Madison. Setelah lepas landas, pramugari memberikan minuman dan cemilan kepada para penumpang. Saat berada di barisan kursi Ava meminta sebungkus cemilan, tapi tak sengaja membuat cemilannya berjatuhan. Danilo yang coba untuk membersihkan cemilan itu diejek oleh Kyle, dan Ava coba untuk menghentikan itu. Dengan tenang, Danilo memberikan bir permintaan Kyle. Danilo sedikit menumpahkan bir itu ke celana Kyle sebagai bentuk pembalasan.
Dengan tetap ramah, Danilo meminta maaf lalu pergi meninggalkan mereka. Beberapa lama kemudian, pesawat tiba-tiba bergoyang karena menabrak beberapa buruh yang sedang terbang. Pilot menginfokan kalau semua baik-baik saja. Namun hal itu sempat membuat beberapa penumpang panik. Danilo juga mengatakan kalau semua baik-baik saja. Tak lama berselang, Rosa melihat kalau turbin pesawat mulai terbakar akibat ada buruh yang masuk ke dalamnya. Ia kemudian memberitahu kakek dan neneknya. Melihat itu, mereka meminta Rosa untuk memakai sabuk pengamannya. Pilot lalu menyalakan tanda sabuk pengaman dan meminta untuk para penumpang duduk dan memakai sabuk pengamannya. Mendengar itu, Ava menjadi ketakutan. Tiba-tiba dari turbin yang terbakar ada yang lepas dan mengenai badan pesawat dan membuat pesawat berlubang, sehingga angin bisa masuk, yang membuat beberapa penumpang berterbangan. Tak lama lubang pesawat semakin besar dan banyak penumpang yang mulai tertarik keluar. Melihat itu, Ava dan yang lainnya mulai panik dan ketakutan. Madison yang coba menolong penumpang malah ikut terlempar keluar. Brandon melihat ke arah Ava yang terlihat ketakutan. Tak lama pesawat itu jatuh ke dalam laut. Karena benturan itu, air masuk ke dalam pesawat dan mendorong kursi penumpang yang menyebabkan beberapa penumpang tewas. Brandon juga terkena serpihan di dadanya. Ava melihat tangan Kel yang terluka. Tak begitu dalam, pesawat itu berhenti karena menabrak karang. Danilo keluar dari belakang dan menanyakan keadaan Ava dan yang lainnya. Tiba-tiba seperti ada yang keluar dari air. Mereka adalah Rosa, Brandon, dan nenek Maddie yang pingsan. Melihat itu, Danilo langsung memberi pertolongan pertama kepada nenek Maddie. Tak lama nenek Maddie sadar, namun kakek yang diketahui meninggal. Hal itu membuat nenek Maddie syok dan Rosa menangis. Kyle dan Chad mulai panik. Ava coba untuk menenangkannya. Brandon kemudian menyuruh Danilo untuk melihat penyangga di dapur belakang dan waspada kalau ada tanda-tanda kebocoran. Ia juga menyuruh Ava untuk memperhatikan ketinggian air serta orang-orang yang mulai mengantuk. Karena itu tanda-tanda udara mulai menipis. Brandon memastikan kalau pesawat itu stabil dan tidak akan terjadi apa-apa. Chad yang begitu panik diminta Brandon untuk tidak memikirkan hal yang salah, namun memikirkan sesuatu yang biasa berjalan dengan baik. Brandon juga coba menenangkan Rosa yang sedang menangis. Ava melihat ponselnya tapi tidak ada sinyal. Danilo mengatakan kalau pilot melakukan kontak radio sebelum jatuh. Brandon menggertak Kyle yang meragukan ucapan Danilo dengan menegaskan kalau akan ada bantuan datang dan mereka hanya perlu menunggu. Untuk itu mereka membutuhkan tabung oksigen. Danilo coba mengecek tabung oksigen yang ada, namun semua kosong. Nenek Marty mengatakan kalau penumpang di depan kursinya memiliki tangki oksigen medis. Mengetahui itu, Brandon memutuskan untuk mengambil tabung itu. Serta nenek Marty titip untuk mengambilkan topi milik suaminya bila menemukannya. Brandon lalu berenang masuk ke dalam air. Ia menemukan topi dan tabung itu. Namun di luar pesawat terlihat ikan hiu berpatroli. Merasa sudah aman, Brandon coba berenang lagi. Tiba-tiba itu menyerang Brandon. Entah apa yang terjadi, Brandon dengan luka bisa kembali. Memberikan tabung oksigen dan topi kepada nenek Marty. Brandon memberitahu Ava untuk melakukannya sendiri dan ia yakin Ava bisa. Tiba-tiba Brandon diseret oleh hiu itu. Melihat itu, Ava begitu ketakutan. Mereka semua lalu masuk ke ruangan dapur. Nenek Marty kemudian coba mengobati luka Kyle. Di atas laut, tim penyelamat mulai mencari pesawat dan para korban. Perintah langsung dari gubernur karena anaknya di pesawat itu juga. Saat sedang berkumpul, tiba-tiba pesawat bergerak sedikit dan air sedikit terlihat masuk ke dalam dapur. Chad mulai terlihat putus asa dan yakin kalau tidak ada yang akan menolong mereka.
Tapi Ava terus meyakinkan Jet akan ada yang menolongnya. Ternyata Nenek Merdi mantan perawat militer yang ditugaskan di Irak. Di tempat itu ia bertemu dengan kakek Heng yang saat itu sedang terluka, terkena peluru. Sejak saat itu mereka tidak pernah terpisahkan. Ia masih tidak percaya kalau tidak akan bersama kakek Heng lagi. Semua menjadi sedih mendengar cerita Nenek Mardi. Jet melihat air di dalam pesawat berubah menjadi merah. Kyle menegaskan kalau para hiu sedang memakan mayat para penumpang yang sudah tewas. Tak lama salah satu hiu terlihat menyerang pesawat. Jet juga melihat hiu yang sedang berkeliaran, membuatnya mulai ketakutan. Mulai terdengar suara-suara dari badan pesawat. Setelah itu, pesawat mulai terjatuh lebih dalam ke laut dan berhenti di jurang karang. Karena keadaan semakin buruk dari sebelumnya, dan satu-satunya jalan adalah berenang keluar. Namun harus ada yang mengalihkan perhatian hiu. Rosa mengatakan kalau hiu tidak suka dengan gelembung. Mereka lalu saling berdiskusi dan mencari solusi. Namun resikonya terlalu besar. Hal itu membuat Ava teringat ibunya. Di sisi lain, setelah jauh menyusuri laut, helikopter penyelamat menemukan serpian-serpian pesawat. Lalu mereka mengirim 2 penyelam untuk menyusuri tempat itu. Tak lama para penyelam menemukan pesawat itu dan mulai mendekatinya. Ava dan yang lainnya senang saat melihat 2 penyelam mendekati mereka. Penyelam itu memberi kode tangan bahwa semua baik-baik saja. Tiba-tiba Ava melihat hiu berada di belakang penyelam. Mereka berusaha memberi kode kepada penyelam untuk berbalik, namun penyelam itu tak mengerti. Saat berbalik, penyelam itu tidak melihat apa-apa. Namun tiba-tiba penyelam itu diseret oleh hiu yang membuat Ava dan lainnya syok. Di sisi lain, karena helikopter akan kehabisan bahan bakar, helikopter itu meninggalkan lokasi dan meminta untuk helikopter lain segera datang. Mereka tidak tahu kalau kedua penyelam itu sudah tewas. Ava berasumsi kalau kedua penyelam itu mati, namun setidaknya tabung oksigennya masih ada. Ava berencana untuk melihat ke dalam air. Ia melihat sesuatu yang samar-samar. Jet yang petakilan naik-naik ke kursi tiba-tiba terpleset dan membuat yang lainnya panik. Jet keluar dari air dengan ketawa-ketawa. Tiba-tiba hiu muncul yang langsung menggigit kaki Jet. Dengan dibantu Ava dan Danilo, Jet bisa ditarik namun satu kakinya hilang, yang membuat Jet sangat panik. Melihat hal itu, Nenek Merdi lalu menyuruh Rosa untuk berada di balik tirai. Selagi Nenek Merdi coba menangani luka Jet, Jet terus berteriak saat pengobatan itu. Saat sadar kakinya hilang, perasaan Jet menjadi campur aduk, ketawa sambil menangis. Ava masuk ke dalam bagasi melalui pintu yang ada di dapur. Ia mencari tas hijau yang berisi perlengkapan selam. Kyle tahu tentang tas itu karena saat di bandara ia melihat 2 orang membawanya. Setelah menemukannya, ternyata pakaian selamnya hanya ada 4 saja. Ava melihat Jet yang terlihat begitu lemas. Ia mendekatinya, memberi semangat dan dukungan agar tetap bertahan. Saat perhatian mereka teralihkan oleh hiu, Nenek Merdi mengecek nadi Jet dan ternyata Jet sudah tewas. Mengetahui itu, Ava coba untuk memberi pertolongan, namun tak berhasil. Danilo lalu menenangkan Ava yang begitu sangat sedih. Tiba-tiba pesawat kembali bergerak, dan air mulai naik lagi. Ava mengatakan untuk segera keluar dari tempat itu. Kyle mengatakan kalau hanya akan menjadi santapan ikan. Mereka berencana menggunakan gelembung baju pelampung untuk menghalau hiu-hiu itu, agar mereka bisa sampai ke tangki scuba penyelam. Melihat Kyle yang putus asa, kembali Ava menyemangatinya dan akan membantunya. Kyle merasa tidak ada yang akan membantunya. Kyle lalu bercerita saat dia masih anak-anak, Kyle diajak ayahnya berenang.
Kyle yang memutuskan menyelam lebih dalam, ia mendapat masalah terlalu jauh dari permukaan dan berharap ayahnya menolong. Namun itu tidak terjadi. Kyle bisa sampai ke permukaan tepat waktu karena Kyle bisa menahan napas selama 2 menit. Menurut Ava itu cukup. Setelah itu, Ava kemudian mengumpulkan sebanyak mungkin rompi pelampung yang di kursi penumpang. Di sisi lain, atap mulai terlihat retak. Mereka lalu memakai baju selam. Selain Nenek Merdi dengan alasan ia bisa menyelam tanpa baju selam. Setelah semua siap, sebelum menyelam, Nenek Merdi menitipkan Rosa kepada Ava karena ia merasa hanya akan menghambat mereka. Ava bersama Rosa masuk ke dalam air terlebih dahulu. Setelah itu Danilo, Kyle, sedangkan Nenek Merdi lebih memilih untuk tinggal. Kyle yang tidak yakin memilih untuk berhenti dan mengambil napas. Danilo yang melihat itu coba untuk mendekatinya. Tiba-tiba Kyle diserang oleh hiu. Melihat itu, Danilo lalu pergi meninggalkan Kyle. Tak berselang lama, Ava menemukan penyelam yang tewas, lalu mengambil tabung oksigennya untuk bernapas. Tak lama datang Danilo yang mengisyaratkan kalau yang lain tidak selamat. Mereka lalu membawa tabung itu. Setelah di luar pesawat, Danilo bersama dengan Rosa mengembungkan rompi pelampungnya yang membuat mereka berdua langsung meluncur ke atas. Ava yang masih berada di dalam pesawat saat akan keluar, ia bertemu dengan hiu. Namun hiu itu melewatinya karena Ava hanya diam saja. Lalu datang satu lagi, dan Ava berusaha menghindarinya. Ava pada akhirnya bisa keluar dari pesawat itu sesaat sebelum pesawat itu jatuh lebih dalam. Ava dengan sekuat tenaga berusaha renang ke atas. Belum sampai ke atas, Ava kehabisan tenaga dan pingsan. Namun pelampung yang dipakainya membawanya sampai ke atas. Sesaat kemudian tersadar, lalu mencari Rosa dan Danilo. Ava melihat boneka milik Rosa, lalu mengambilnya. Namun ia tidak melihat Rosa ataupun Danilo di sekitarnya. Tak berselang lama datang helikopter penyelamat. Dan di dalam helikopter itu sudah ada Danilo dan Rosa. Rosa lalu memeluk Ava saat tahu dirinya tidak selamat. Ava memberikan boneka itu kepada Rosa. Namun karena kakeknya ingin bersama boneka itu, saat ada masalah, Rosa lalu melemparkan boneka itu ke laut. Dan cerita pun usai.